Setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kami mengundang Bapak Ibu yang masih pertama kali hadir di sini atau keluarga Oma Tungga, selamat datang. Almarhum Oma Tungga, selamat datang. Ada yang dari Jakarta, mungkin bisa bangkit berdiri. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri dan kita akan saat teduh. Kita mau merenungkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama 1 minggu. Kita mau akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat saat teduh kita. Mazmur 29 ayat 1 sampai 3. Kepada Tuhan hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia, mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, setiamu tak pergi darimu. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami anak-anak-Mu Tuhan mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau begitu baik Tuhan menuntun memelihara kehidupan kami selama seminggu lamanya. Dan pagi ini Tuhan Yesus, Engkau bisa mengumpulkan kami di tempat ini, guna kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau akan penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu yang ada di sini, kami akan memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mau bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita akan naikkan pujian kita. Ada terang sekarang padaku. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi, ada kidung kini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang maha tahu, melengkap isinya. Ada terang Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada kidung kini padaku, karena Tuhanku dekat. Rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, tersedia kurnia bagiku di surga yang bakal. Terang sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Markus pasal yang ke-6, pasal yang ke-4, ayat yang ke-35 sampai 41. Untuk menghormati firman Tuhan,
Saya mengajak Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan membaca perikop firman Tuhan ini dan kita akan membacanya bersama-sama. Angin ribut diredahkan. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka, lalu perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu memukullah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyeberang masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang makan semutnya dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita." Ia pun menghadir angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin ini kepadanya?" Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hosea. Namun sebelumnya kita akan mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam pujian kemenangan terjadi di sini. Kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku menyembah
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami meyakini kekuatan, kemenangan, pemulihan, bahkan penghiburan akan Tuhan limpahkan bagi kami, setiap jemaat-Mu yang menaikkan syafaat bersama-sama di hadapan Engkau. Dengan segala kerendahan hati kami, pengampunan itu yang sudah Engkau nyatakan, sehingga kami dengan sukacita datang kepada Engkau. Bapa yang makasih, terus lawatan kuat kuasa Roh Kudus membimbing kami. Kami ada, kami kuat sampai saat ini karena pimpinan-Mu Tuhan, karena lawatan Engkau. Kami serahkan hidup kami yang sudah Engkau tebus ini semakin berserah, sehingga kekuatan penghiburan melimpah dalam hidup kami. Terkhusus terus Engkau limpahkan kekuatan kepada keluarga almarhumah Ibu Lodia Tungga. Kasih kuasa Yesus Kristus melawat anak-anak, cucu, menantu dimanapun berada. Sehingga kasih Tuhan terus membimbing, menguatkan kami. Juga kami menyerahkan Bapa anak-anak-Mu yang perlu pemulihan jasmani, kekuatan dari Engkau Yesus yang terus membimbing mereka. Kami ingat Mas Mada, pemulihannya saat isoman hari ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang lain Tuhan, dan mungkin ada di antara kami, karena fisiknya lemah, fisiknya terganggu, jamah kuatkan. Karena kami meyakini Yesus Kristus sanggup memulihkan, menyembuhkan. Karena Engkaulah dokter agung kami, tabib di atas segala tabib hidup kami. Kuserahkan Tuhan juga para orang tua kami, karena kesehatannya secara jasmani yang ringkih, biarlah rohaninya, batiniahnya hari lepas hari Tuhan lawat. Sehingga setiap orang tua kami, kesetiaan, imannya, kehidupannya menjadi panutan teladan dalam hidup kami hari ini. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap orang tua dalam pekerjaannya, usahanya, berkatilah Tuhan. Di saat-saat seperti ini kami meyakini dengan iman dan usaha yang benar, Tuhan akan mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan setiap umat. Saat kami keluar dengan doa, dengan usaha, Bapa akan melimpahkan hidup kami. Sehingga perjuangan anak-anak kami menempuh, menyelesaikan studinya, pendidikannya, bahkan bergumul dalam pekerjaan, juga teman hidupnya, Tuhan akan menyiapkan bagi orang-orang yang tekun setia berjuang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau balut, Kau kuatkan keluarga-keluarga muda di gereja-Mu ini dengan kasih setia dari Engkau. Juga anak-anak kami kaum muda remaja, Kau lawat sekolahnya, pergaulannya. Kami menyadari bimbingan kami terbatas. Kami menyerahkan dengan doa keluarga kami, anak cucu kami ke tangan kuasa Engkau. Dengan segala pergumulannya, tantangannya saat ini dan esok.
Kami menyerahkan segala aktivitas di gerejamu. Anak-anak Tuhan terus yang siap untuk dibaptis bulan depan. Dengan iman dan penyerahan kepada Engkau Tuhan, mereka semakin bertumbuh imannya, kesetiaannya kepada Engkau. Dengan mengenal Engkau dengan baik benar, hidupnya semakin Engkau pakai Tuhan. Hidupnya memuliakan, mengasihi Engkau. Kami juga menyerahkan gabungan gereja baptis. Berkati Tuhan lembaga-lembaga baptis, baik rumah sakit, baik pemimpin-pemimpin baptis, dan pelayanan penginjilan yang ada di setiap daerah. Berkatilah Tuhan, visi misi gabungan gereja baptis menjadi gereja yang sehat, yang misioner, dan yang relevan. Di tengah-tengah tantangan zaman yang sangat postmodern saat ini. Berkati, sehingga perkembangan pelayanan umat baptis baik di kota-kota, di pelosok-pelosok desa, pakai setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan, memberitakan kasih-Mu. Pada akhirnya kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Kami mensyukuri Bapa, pemerintahan yang ada saat terus berjuang untuk survive di tengah-tengah baru normalisasi untuk pandemi. Berkati setiap kebijakan, sehingga negara kami betul-betul di dalam lawatan kuasa-Mu, perekonomian dan kehidupannya semakin membaik. Kami menyerahkan TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat di dalam menjaga kesatuan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, sehingga tetap dipelihara kebenekaan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kami sebagai umat-Mu, hari lepas hari mendoakan, sehingga negara di sini segera pulih juga perekonomiannya dengan membaik seperti sebelum pandemi. Sehingga rakyat merasakan kekuatan dan perekonomian Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan, ini syukur doa kami di dalam Yesus Kristus. Semuanya ini kami naikkan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu masih sanggup untuk memuji Tuhan? Ada yang meragukan rencana Tuhan dalam hidup kita hari ini? Tidak ada. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, tak pernah kuragu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Pernah kuragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, penuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita naikkan pujian sekali lagi, tak pernah kuragu. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja
saja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kita. Saya mengajak Bapak Sitanggang sama Pak Robert untuk maju ke depan dan membantu mengedarkan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya minta Pak Effendi untuk membantu berdoa dalam persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kekal, saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami dan persepuluhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan melimpahkan segala berkat-Mu kepada mereka. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. kasih Pak Robert dan Pak Sitanggang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea dengan judul Badai Pasti Berlalu. Kepada Pak Hosea kami persilahkan. Salam Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian
dari keluarga almarhumah Oma Tungga. Ya. Dipersilahkan Ibu Desi CS, saya nggak bisa nyebutkan satu persatu, ya. Ke depan dia akan menyanyi bahasa rote gitu ya. Saya mau ikut Yesus ya. Nanti yang bahasa Indonesia jemaat rencana diajak semua. Dipersilakan ke depan. Silakan. Ayo. Pak Amos. Yes. Pak Gideon. Iya. Iya.
Saya mau iring Yesus. Meskipun tadi ya, jalan susah. Ya, tapi tetap mengiring Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah keteladanan Oma Tungga. Ya. Yang perlu kita teladani, kita contoh hidupnya. Sampai mati. Ya. Enggak mudah membesarkan 5 anak tanpa Tuhan Yesus. Ya. Sampai dewasa, keluarga, enggak mudah. Ya. Dengan jerih payah tentunya dengan Tuhan Yesus. Saudara, jika kita flashback tahun kemarin bulan Juli, ada 2 saudara kita juga dipanggil Tuhan ya, awal Juli. Ya. Bu Sapari dan Bapak Sagio. Ya. Tahun ini juga bulan Juli, ya, juga ada 2. Ya. Tapi di akhir, putra keempat Pak Martin dan oma kita tercinta. Ya. Dan April kemarin juga Pak Klet. Tantangan demi tantangan mampu ia lewati. Sehingga badai itu berlalu. Ya. Pak Martin bisa berdiri di sini, melayani Tuhan, bisa melalui badai itu, tantangan itu. Bu Parti sehabis suaminya dipanggil 2 bulan yang lalu ya, minggu yang lalu berdiri di sini, siap melayani Tuhan. Siap mengikut Yesus, siap mengiring Yesus. Karena janji Tuhan, tatkala ada badai, Tuhan akan sanggup menolongnya. Ini yang akan kita pahami, badai pasti berlalu. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami. Apa yang kami lihat, kami dengar, ya Bapa, memberkati kami, menguatkan kami. Kami mengenal kasih-Mu bagi kami dengan luar biasa. Kepadamu Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Kita lihat secara singkat ya, bagaimana Yesus berkuasa atas badai dan bagaimana reaksi muridnya. Ya. Mari video singkat ini kita lihat sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik. Silakan, Mas. Lalu, mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan tadi. Ya, lanjut. Perhatikan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, perhatikan, marilah kita bertolak ke seberang.
mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Apakah Yesus menjerumuskan? Kalau kita lihat tadi, ya, padahal di depannya akan ada badai. Mungkin setelah melihat kisah itu, banyak imajinasi di dalam benak kita. Perhatikan di sini, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang mengajak itu? Yesus. Ya. Mengajak para muridnya, sehabis dia melakukan pelayanan di darat. Karena banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Marilah kita bertolak ke seberang. Yang mengajak, yang mendorong, mari kita pergi ke seberang, Yesus. Dan apa yang sudah Yesus lakukan, semua murid melihat. Baik pengajarannya, baik pelayanannya terhadap orang sakit, baik hikmatnya. Pasti semuanya beres. Karena yang mengajak Yesus. Pasti badai, kesulitan hidup, semuanya beres. Pikir kita seperti itu. Kalau yang ngajak bos, guru, pasti. Misalkan, kalau saya diajak Pak Robert, Pak Osia, yuk kita ke Bali. Beres. Kalau sudah gitu bagaimana? Apakah saya keluar ongkos? Pasti tidak. Ya. Karena yang ngajak Pak Robert. Dan sudah bilang beres. Tentunya segala akomodasi, segala yang ada ditanggung oleh Pak Robert. Mungkin Bapak Ibu pernah diajak bosnya, mungkin dapat reward atau kemana gitu ya. Pasti semua yang nanggung perusahaan dan bos itu, apalagi pemilik perusahaan itu. Pasti kita nggak keluar 1% pun uang dari kita. Karena yang mengajak bos semuanya pasti beres. Benak pikir para murid juga gitu. Pasti semua beres karena yang mengajak Tuhan Yesus. Pasti nggak ada masalah. Pasti saya nggak keluar ongkos, nggak keluar uang. Karena yang mengajak Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Seperti pelajaran sekolah minggu hari ini. Yang sudah melihat, menonton, baik dewasa indria. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang disampaikan Yesus tidak jauh dengan profesi para murid. Penjala ikan. Diganti profesinya menjadi penjala manusia. Tentunya semuanya Yesus akan tolong. Akan sertai. Tapi kalau kita melihat di sini saudara, tatkala para murid semuanya siap mengikut Kristus, apa yang terjadi? Lanjut Mas. Yang kita baca tadi. Ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan di ayat 37 sampai 38 yang A itu. Setelah Yesus mengajak ke seberang, di situ mulailah taupan badai mengamuk. Dalam pikir para murid, pasti Yesus bisa. Tapi kok ternyata apa dikatakan di situ? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan
di sebuah tilam. Yesus yang mengajak, Yesus yang mendorong, pasti Yesus akan menolong kita. Tapi itu yang terjadi pada para murid. Justru disitulah tatkala dia ikut Yesus, badai datang. Perahu itu hampir tenggelam. Kok musibah mulai menenggelamkan di sini. Di sini saudara, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, pada waktu itulah Yesus sedang tidur. Padahal murid itu sudah bertahun-tahun, pekerjaannya sebagai apa? Nelayan. Danau Galilea atau Danau Tiberias, ya sering disebut itu, dan itu tiap tahun ada. Dengan tanda-tanda itu mengerti. Tapi ternyata mereka yang sudah pengalaman melaut bertahun-tahun, mencari ikan bertahun-tahun, belum cukup melihat badai itu. Pasti Yesus juga berpikir, mereka pekerjaannya bertahun-tahun sebagai menalam, melihat badai itu, mereka sudah ada apa? Trik, sudah ada tip bagaimana mengatasinya. Tapi melihat Yesus tidur badai itu, apa respon para murid? Lihat, Mas. Ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Apo lomita. Guru, engkau tidak peduli kalau kita hancur. Guru tidak peduli kalau kita mati. Ini ada badai. Dan kapal kita segera akan tenggelam. Bagaimana guru? Itulah saudara, respon para murid. Pengalaman bertahun-tahun. Tentunya bisa mengatasi badai itu. Tapi responnya justru mereka kalang kabut. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Respon para murid, pengalamannya ternyata tidak cukup untuk mengatasi badai. Ketakutan dan ketakutan. Dan justru berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau kita hancur. Bahkan melihat gurunya tidur. Seakan-akan Yesus tidak peduli. Tidak mengerti masalah yang sedang dihadapi para murid. Padahal kalau orang bijak berkata apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Dengan banyaknya masalah, dengan banyak pergumulan, orang itu bisa lolos dan keluar sebagai pemenang ujian itu. Karena ada pengalaman atau tip-tip mengalahkan tantangan-tantangan itu. Ternyata itu tidak dimanfaatkan dengan baik para murid. Justru apa? Berkata, guru, engkau tidak peduli kalau kita itu mati, kalau kita itu binasa. Pengalaman biasanya menolong kita. Ingat ya, sebelum pandemi, tatkala anak-anak kita, sebelum ujian nasional, biasanya ada kata try out. Enggak sekali, 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, 4 kali. Bahkan soalnya itu apa yang dikatakan? Orang berkata lebih susah dibanding UN yang sebenarnya. Ya. Latihan demi latihan supaya pengalaman. Ada soal yang susah, ada soal yang susah. Bisa dilakukan, dievaluasi lagi. Lalu try out lagi, hasilnya belum memuaskan, diulangi lagi. Apakah latihan saja? Ternyata enggak. Menjelang UN, ujian nasional, mendatangkan tokoh-tokoh spiritual di sekolahnya.
bahkan sehari. Ya, diadakan doa, tidak hanya skillnya, tapi juga spiritnya itu terbangun. Artinya komplit yang dilakukan itu. Baik latihan, baik doa penyerahan kepada Tuhan. Ya. Dan saat UN mulai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena sudah prepare, disiapkan demikian sampai tryout 3 bisa 4 kali. Dan doa-doa sudah dinaikkan. Biasanya apa? Di ruang kelas atau di depan sekolahan itu, ada tulisan apa? Ada tulisan apa Bapak Ibu? Hei yang baru lulus, iya, ya. Harap tenang. Sedang ada ujian. Ya. Harap tenang, sedang ada ujian. Karena sebulan, 2 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Ya. Bahkan tidak sekolah yang khawatir. Kalau nanti ada yang tidak lulus banyak mempengaruhi gitu ya, predikat sekolah itu. Juga orang tua mengkondisikan sedemikian rupa. Karena ujian itu momok, semuanya harus disiapkan sedemikian rupa. Dan saat ujian datang, ada tulisan, tanda kutip, harap tenang, sedang ada ujian. Apa reaksi murid itu? Dan apa yang dikatakan Yesus? Diam. Ya, diam, tenanglah. Ya. Lalu angin ribut reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam keluarga kita tatkala badai itu ada datang, ya, kita disuruh tenang. Ya. Tenang itu, ya, pikiran kita, logika kita berjalan. Tidak hanya emosi, ya, tidak hanya yang dipikir itu kedukaan atau musibah, tapi ada ketenangan. Dengan ketenangan itu logika kita berjalan. Sehingga ada keseimbangan kita memanage itu. Kalau kita emosi bagaimana? Seperti para murid, guru kita akan binasa. Jika engkau tidak, kita semua akan mati. Sudah, para murid sudah gelabakan. Hari ini firman mengajarkan saya dan kita, diam dan tenanglah. Dengan tenang kita bisa evaluasi. Dengan tenang kita bisa berserah kepada Tuhan. Kan itu Yesus mengajak tatkala. Dengan berbagai kehidupan di sini, Tuhan mengajak kita tenang. Diam sejenak. Apakah hanya diam dan tenang? Apa yang Yesus ajarkan lagi? Lanjut. Di sini, ya. Mengapa kamu begitu takut? Ya. Yesus berkata pada muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Upo, pistin. Ya. Itu kalau diterjemahkan, mengapa kamu enggak sungguh-sungguh percaya? Ya. Para murid percaya. Yesus mengajar luar biasa. Para murid percaya hikmat Yesus berbeda dengan rabi-rabi yang lain. Tapi saat musibah datang, apakah Yesus bisa menyelamatkan para murid? Di sini, upo pistin. Murid belum sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Murid masih meragukan apakah Yesus bisa menjamin keselamatan dirinya. Sehingga Yesus menegur, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau aku bisa menjamin keselamatan perahu ini, musibah ini.
Itu yang Yesus tekankan. Sehingga dengan sepenuhnya percaya, Bapak Ibu, ya, jemaat dikasih Tuhan, ya, kita tidak meragukan ya, bahwa Yesus mampu ya, menyelamatkan para murid. Karena itu mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid sebelumnya belum melihat peristiwa ini. Kalau orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, murid menyaksikan. Tapi tatkala maut akan menjemputnya, dan perahu ini tenggelam dan semuanya bisa mati, apakah Yesus bisa menjamin? Itu yang masih diragukan para murid itu. Inilah pentingnya penyerahan penuh kepada Tuhan, bahwa Yesus bisa menjamin hidup kita. Bahkan surga, keselamatan hidup kita ada di bawah kuasanya. Sehingga para murid ini melihat alam saja tunduk, takluk, bahwa Yesus mempunyai otoritas mutlak atas bumi dan atas surga, termasuk alam tersebut. Saudara, kesungguhan di dalam mengikut Kristus perlu. Hal itu akan teruji kesetiaan kita. Seperti saya sampaikan kemarin, kesetiaan itu proses. Kita tidak bisa mengatakan si A setia hari ini, si B setia. Karena banyak orang-orang Kristen hari ini, minggu ini setia. Yesus, yes. Yesus, oke. Tapi tatkala ada musibah sedikit, dia sudah baperan, dia sudah kecewa, dia sudah meninggalkan Yesus. Kesetiaan, kita bisa mengatakan orang itu setia. Seperti Oma Tunggal. Sampai mati, sampai maut. Kemarin sudah ingat ya, kesetiaan jemaat Smyrna. Banyak fitnahan, banyak hujatan, banyak dituduh pembuat kekacauan dalam keluarga. Dengan ada satu keluarga percaya Yesus, keluarga itu mulai bentrok, keluarga itu mulai bermusuhan. Sehingga anak mengusir bapak, bapak mengusir anaknya. Karena itu jemaat atau orang-orang Kristen di Smyrna dituduh pembuat kekacauan. Mungkin itu sudah umum di tengah-tengah kita. Tatkala anaknya percaya Kristus, demi orang tuanya enggak siap. Tatkala suaminya percaya Kristus, istrinya enggak siap. Dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan di dalam mengikut Kristus. Dan senantiasa itu ada. Kan itu kita bisa belajar di sini. Ya. Mengapa kamu tidak percaya? Kita sudah melihat. Tatkala Yesus aku mau mengikut engkau. Yesus aku mau mengiring engkau seperti pujian tadi. Yesus sudah ingatkan. Ingat, serigala mempunyai liang. Burung ada sangkarnya. Tapi aku untuk meletakkan kepala saja enggak ada. Yesus ingin memeriksa motivasi orang mengikut dia. Kalau sudah motivasinya salah, saudara, untuk mengiring Yesus sampai mati, itu perlu komitmen. Ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah. Karena janjinya Yesus, penyertaan kekuatan. Itu yang janji Tuhan berikan. Sehingga melewati badai kehidupan dengan optimis bersama Kristus. Bagaimana menang melawan badai dalam hidup kita? Lanjut Mas. Ini lagu familiar. Aku ingin selalu
berada di hadirat-Mu, dan sebagainya ya. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Instingnya Raja Wali ini sangat luar biasa. Hujan badai mau datang, dia sudah peka. Ya. Karena firman Tuhan sering mengingatkan ya, bagai Raja Wali. Ya. Seperti hujan, mau hujan deras, biasanya cuacanya panas, atau mendung, atau ada kilat, tanda-tanda mau hujan deras. Raja Wali akan ada badai, instingnya sangat kuat. Tatkala badai menerjang, dia mengepakkan sayapnya. Ya. Dia mengepakkan sayapnya, badai itu menerjang, dia kepakkan, lalu dia di atas badai atau awan itu. Nah saudara, tip Raja Wali. Kan itu sering digambarkan di Alkitab. Kita kokoh kuat bagai Raja Wali. Badai datang, kita bisa lintasi. Karena apa? Ada iman, kekuatan di dalam Kristus. Seberat apapun, ya, bisa kita lintasi. Bisa kita atasi bersama Kristus. Lanjut Mas. Seperti pujian ini juga. Ya. Di saat bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau salahku. Di sini, ya. Pujian bagai Raja Wali sangat banyak. Karena itu tatkala badai datang, Yesus mengingatkan saya kita semua hari ini. Diam dan tenanglah. Dengan tenang itu ada kekuatan. Dengan ketenangan itu kita diberi kemenangan mengatasi badai itu. Lanjut Mas. Ini juga pujian. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa, ya, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Apa? Tuhan Yesus setia. Imani pujian ini. Meskipun mindset para murid, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus tidur dengan nyenyak. Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan tenggelam. Perhatikan. Ya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Itu Tuhan kita. Ya. Sangat setia. Terlebih tatkala badai itu datang hidup kita. Kita diharap tenang dan berserah kepadanya. Terakhir, ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Tenang awalnya enak, tapi tatkala menuju ke tengah, tatkala kita terus mulai percaya dan menyerahkan hidup kepada Kristus, iman kita perlu digoncang. Penyerahan kita dipertanyakan. Dan saat badai itu datang, kesulitan itu datang, menghampiri diri kita, keluarga kita, mari kita seperti yang dikatakan Yesus. Diam, tenang. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan. Lanjut Mas.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perhatikan di sini, ya. Ada 3 kata, yaitu saat tantangan, kanan, kiri, depan, belakang, menghancurkan Hizkia, Raja Yehuda saat itu. Berpesan, kamu bertobat, kamu tinggal diam, akan diselamatkan. Dan kamu tinggal tenang, percaya. Tapi kamu enggan ragu. Kerajaan Yehuda dikepung kanan, kiri, depan, belakang oleh Asyur. Raja Hizkia bingung mempersiapkan bagaimana pertahanannya. Dia berusaha dan berusaha bagaimana menangani kerajaan Asyur yang kuat, kokoh saat itu. Dia kalut. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Dengan bertobat kamu tinggal diam dan diselamatkan. Lalu tinggal tenang dan percaya. Ini diajarkan untuk kita hari ini. Badai dalam keluarga kita, hari lepas hari, senantiasa ada. Entah dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, hubungan kita dengan keluarga, terlebih dengan rekan, bisnis, pekerjaan, itu senantiasa. Tapi tatkala badai itu hadir, saudara, ingat 1 ayat, kita baca sama-sama, terakhir Mas, di Ibrani 13 ayat 5a. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita imani janji ini. Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Kasih Tuhan selalu baru dan indah bagi anaknya. Mari undangan Yesus, marilah ikut aku. Kita semakin teguh padanya. Tatkala kita mengikut Kristus, badai datang, pasti akan berlalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Silakan singer ke depan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita, tantangan kita hari ini. Dan esok, kasih kuasa Tuhan yang terus membalut, memberi kekuatan kemenangan bagi kita. Mari kita saat teduh dan berserah kepadanya. 1-2 menit ini. Saya mengajak, mengingatkan, mungkin ada jemaat yang masih meragukan. Kristus mampu menyelamatkan hari ini, silahkan berdoa. Undang Yesus. Yesus utuh memberikan jaminan bagi kita. Ia berkuasa atas hidup kita secara mutlak. Mungkin yang masih meragukan kuat kuasa Yesus, silahkan berdoa. Dan terima dia. Mungkin ada beban, masalah, kesulitan minggu ini. Dan itu sangat berat. Ingat, kita diajarkan tenang, berserah kepadanya. Biar Tuhan yang bekerja. Dengan penyerahan, keikhlasan, kita katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Lawatan, kekuatan Tuhan itu akan datang. Mari kita pujikan. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu.
kekuatanku hanya dari-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Katakan dengan sepenuh hati, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, Sembuhan terjadi di sini. kelepasan, Lepasan terjadi di sini. Ini Tuhan kami jemaat-Mu. Lawatan kuat kuasa Roh Kudus boleh memberkati kami. Kami pulang dengan syukur dan kemenangan dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, menaikkan doa ini. Amin. Sebelum doa berkat, mohon kesabarannya Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman. Selepas doa berkat, ya Bapak Ibu jangan pulang dulu. Ya. Ada perjamuan kasih ya, sebagai doa syukur ya, atau penghiburan gitu ya, kepada keluarga besar almarhumah Oma Tungga. Ya. Dia sudah menyediakan ya, berkat. Nanti kita salamannya lewat sini aja, ya, lewat pintu sini. Sana bisa ditutup nanti Pak Parjo, ya, sehingga teman-teman bisa lewat sini. Ya, seperti itu. Karena itu minta waktunya ya, jangan pulang dulu. Ya. Terus yang berikutnya, persekutuan doa besok Rabu 3 Agustus jam 7 malam. Ya. Masih secara online persekutuan doa kita, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Wardoyo Ruslan. Kami mengajak bisa bergabung, join, saling mendoakan dan memberkati. Ya, jam 7 sampai jam 8. Terus berikutnya, ibadah minggu depan 7 Agustus, ya, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Mr. Yuwono. Makasih Pak sebelumnya. Terus kelas baptisan ya, sudah dibuka sejak awal bulan ini, silakan ya, yang mau bergabung, belajar firman Tuhan, mendalami Alkitab, ya, kami sudah membukanya, silakan bergabung. Ya. Yang ulang tahun hari ini dan minggu pertama Agustus, ya, hari ini 31 Juli, adik Kailasia Lona. Katangan, ya. Tuhan berkati, ya, Kaisa, ya, Kaila, ya, Tuhan berkati ya. Ya. Sekolahnya juga pertumbuhannya, ya. Yang minggu pertama Agustus, yang ulang tahun tanggal 1, Diakon Edi Hermanto. Dia nggak bisa hadir, ya, sudah pamit pagi tadi ke Surabaya. Karena biasanya itu punya gawe ya, punya gawe. Ya.
perjalanan subuh tadi. Ya. Berikutnya tanggal 6 Agustus, ya, Saudara Alexander Excellent Sidabutar. Alek, mana Pak? Wow, lagi di belakang ya. Sampaikan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Alek, tumbuhan juga sekolahnya. Amin. Ada lagi Bapak Ibu tambahan pengumuman hari ini? Wow ya, kesempatan silakan Pak Johan. Untuk kedukaan ada tambahan pengumuman silakan. Ya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebentar saja minta perhatiannya. Saya mewakili teman-teman dari Komisi Duka. Puji Tuhan kita mengingatkan kembali bahwa kita sudah hampir 7 tahun berjalan Komisi Duka ini. Sejak April 2016 ya, kita sudah ada, puji Tuhan sudah bisa melayani 5 anggota keluarga atau 5 yang kita layani yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dahulu dari 5 keluarga. Saya pada kesempatan pagi hari siang, menjelang siang ini hanya ingin menyampaikan, menghimbau untuk bagi Bapak Ibu yang belum membayar iuran, ini ingatkan aja ya, hanya mengingatkan, menghimbau untuk bisa melakukan iuran, membayar iuran ya. 20.000 per keluarga. Jadi sekali lagi mengingatkan, bisa dititip ke Gembala Sidang atau ke Bendahara Komisi Duka Ibu Edi. Terus Bapak Ibu supaya tidak ada komunikasi yang salah, kemarin Ibu Bendahara titip ke saya, Bendahara Duka maksudnya, kalau Bapak Ibu yang sudah menitipkan, konfirmasi lagi ke Bendahara ya Bapak Ibu, karena Bendahara punya buku besarnya, supaya iuran yang tertunda atau yang belum ada catatannya di Bu Bendahara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membayar lewat transfer juga harus konfirmasi ulang ke Bendahara. Karena kemarin ada dana masuk tapi tidak konfirmasi, akhirnya Bendahara bertanya ke saya siapa yang masuk sebesar 300-an kalau nggak salah. Jadi itu sebabnya kalau Bapak Ibu yang transfer lewat Bendahara, transfer ke rekening Bendahara harus konfirmasi ulang supaya dicatat di buku besar Bendahara Komisi Duka Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Itu pesan dari Bendahara. Kemudian mengingatkan kembali bahwa pemutihan 2021 saat pandemi, 2020 dan 2021 tetap dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang sudah bayar di periode yang sudah kita putihkan, tetap kita akan catat di periode berikutnya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, ini saya membawa buku petunjuk pedoman pelaksanaan Komisi Duka Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Mungkin di awal Bapak Ibu peserta yang ikut sudah punya dan lupa atau hilang terselip, Bapak Ibu bisa minta lagi ke kami. Karena dalam buku pedoman petunjuk pelaksanaan ini ada beberapa pasal yang sifatnya sangat penting yang Bapak Ibu perlu ketahui. Menyangkut berapa kompensasi yang harus dibayarkan, misalnya peti standar, terus bunga dan lain-lain ada rupiahnya, dan menyangkut juga keaktifan kepesertaan. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi terutama pasal 15 dan pasal 11 yang sangat krusial, Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Nanti kalau buku panduannya sudah keselip, minta ke kami Komisi Duka, kita bisa berikan. Ya, itu aja Pak Pendeta dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Pak Johan, mengingatkan kita semua ya, yang tentang dana kedukaan. Yang belum, ya, silahkan ya segera konfirmasi ke ketua. Ya, mungkin keluarga Mbak Presi, karena kakaknya sudah pisah ya dengan Mbak Priska, ya, dengan orang tua. Ya. Per kakak Bapak Ibu, Pak Amos ya, kakaknya sudah pisah, silahkan ya, yang baru-baru juga yang baru bergabung ya, silahkan ya, segera partisipasi ya, bergabung untuk kedukaan ini ya, ada beberapa yang belum bergabung ya. Ya itu aja,
Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Belum ada? Iya. Yang kemarin dititipkan saya, iuran kedukaan, semua sudah diklirkan, disinkronkan dengan bendahara. Semua sudah, seperti Bu Kasiman, Bu Erni, Bu Franky gitu ya, semua sudah beres ya. Dan bukunya sudah dititipkan ke saya. Ya, di situ sudah beres semua. Minggu kemarin sudah diberesin sama bendahara. Kalau tidak ada lagi, yuk kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Sebelum kita ya melakukan perjamuan kasih bersama keluarga besar Rumah Tunggak di belakang gereja, mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Engkau Bapa di surga, atas kasih kemurahan-Mu yang begitu nyata, indah dalam hidup kami. Biarlah berkat-Mu turun, dan kami semua mendapat kekuatan kelimpahan dari Engkau. Sehingga kasih Yesus Kristus di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memberkati, menyertai hidup kami hari ini sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu Yesus, kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Dipersilahkan duduk sebentar. Ya. Sebelum kita menikmati berkat yang disediakan keluarga besar Oma Tunggak, kita berdoa berkat di sini. Nanti mohon dengan hormat Diakon Wardoyo ke depan, ya, mimpin doa berkat. Dan sebelum doa berkat mungkin ada sepatah dua patah kata yang disampaikan dari keluarga almarhumah. Dipersilahkan. Mungkin Pak Gideon, Bu Desi, atau yang lain, dipersilahkan. Sebelum kita doa berkat bersama-sama. Ada Pak Gideon? Dipersilahkan. Ya, silakan Pak Gideon. Ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Saya Gideon, saya putra paling kecil dari Ibu Tunggak. Dulu saya kecil di sini juga, gitu kan ya. Jadi senang sekali akhirnya saya bisa kesempatan datang lagi ke sini, berkumpul dengan saudara-saudara kecil saya dulu, gitu kan ya. Mungkin sekarang udah nggak kecil lagi, udah pada tua kali ya, gitu kan ya. Gitu. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih selama masa Oma atau Mami sakit sampai akhirnya Mami dimakamkan. Banyak sekali bantuannya, banyak sekali support yang kepada kami sekeluarga pada saat proses itu untuk Oma kami. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk semua jemaat Gereja Baptis Cimahi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gideon, ya, mewakili keluarga Oma Tunggak. Tuhan berkati. Ya. Mohon dengan hormat, Diakon Wardoyo silakan ke depan memimpin doa berkat yang disiapkan oleh keluarga besar Oma Tunggak almarhum. Ya. Biar jadi kekuatan kita siang hari ini. Ya. Dan terus kita doakan keluarga besar Oma Tunggak. Monggo Diakon. Baik, terima kasih. Seperti yang pernah kami sampaikan waktu
kebaktian penghiburan di Rumah Duka Dustira, saya mengatakan bahwa saya mengenal almarhum ini 50 tahun, 51 tahun lah kira-kira ya. Jadi cukup mengenal dan juga cukup mengenal bagi kelima anaknya, mulai Budian sebagai anak tertua ya, dan juga tadi Mas Gideon sebagai anak bungsu ya. Jadi dulu masih segini, tapi sekarang sudah begini ya. Bayangkan ya, 51 tahun mengenal beliau. Jadi kalau sudah mengingat kembali tentang bagaimana kebaikan beliau, kadang-kadang saya susah untuk berbicara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi siang hari ini Tuhan telah persekutuan kami untuk bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas persekutuan bersama dengan keluarga besar almarhumah Oma Tungga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini, sehingga berpulangnya Oma Tungga ke pangkuan Bapa di surga, senantiasa akan selalu diingat akan kebaikannya, akan teladannya, sehingga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan bersama-sama menikmati berkat jasmani yang telah disediakan oleh keluarga besar almarhumah Ibu Tungga. Kiranya Tuhan akan berkati makanan dan minuman ini, sehingga akan dapat menguatkan tubuh jasmani kami. Dan senantiasa pula Tuhan akan berikan berkat yang berlimpah bagi keluarga ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Akhirnya, pada waktu kami meninggalkan tempat ini, kiranya juga Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Karena semua ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin.